dan Al. Halo juga Gege. Kita di sini mau ngapain sih? Kamu nanya? Ya iya aku nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Di sini kita akan presentasi proyek komik kita. Perkenalkan, nama saya Gigi. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan komik yang kita buat. Kenapa kita membuat komik ini? Karena di kelas kita sering terjadi perbedaan sosial seperti perbedaan sikap, perbedaan pendapat, dan egoisme. Jadi karena itulah kita membuat komik tersebut yang diperpadukan dengan pembelajaran IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. IPA adalah organ geraknya, PPKN adalah nilai-nilai Pancasilanya, Bahasa Indonesia adalah membuat sinopsis, dan SPDP-nya membuat komik. Kegiatan yang kami lakukan sangat banyak. Contohnya membuat rangkaian, membuat jadwal, memonitoring dengan Bapak Guru, dan evaluasi. Dalam proyek pembuatan komik ini, dikasih MAPE dibebaskan dalam menentukan tema. Ada beberapa tema yang kami angkat, tapi ini masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berkaitan dengan organ gerak. Salah satu contoh temanya yaitu keberagaman, kebinekaan, saling membantu, dan musyawarah. Di kelas 5B juga dibebaskan dalam memilih aplikasi. Selain aplikasi ada juga loh yang bergambar. Salah satu contoh aplikasinya kayak saya ini. Saya menggunakan Comic Pad Creator dan Comic Graph. Comic Pad Creator fungsinya untuk mencari gambar ini dan teks kalian misalkan ini dan karakter dan lain-lain. Komika untuk membuat sinopsis komik ini. Komika juga bisa untuk membuat komik loh. Salah satu contohnya teman saya ini yang bernama Al-Farabi. Dia membuat komik menggunakan komika. Silakan Al. Di sini ada ke depan, Mas. Saya menggunakan aplikasi Snapedit dan ketika untuk membuat komik itu sendiri, memberikan efek pada foto dan memberikan stiker-stiker dan teks. Dan aplikasi Snapedit untuk menghapus-hapus objek yang tidak diinginkan. Contohnya bola ini. Sebenarnya saya Obin sedang memegang bola ini, tapi berkat bantuan aplikasi Snapedit, gambar teman saya menjadi hilang. Ya mungkin kalau aku pakai aplikasi InDisplayX dan juga Pinterest. InDisplayX berfungsi untuk menggambar dan mewarnai, dan Pinterest berfungsi untuk mencari background. Kenapa kami memilih aplikasi itu? Karena ada salah satu teman saya yang berbakat dalam menggunakan aplikasi InDisplayX. Kalau kamu ceritanya kayak gimana, Al? Judul komik aku itu asiknya bermain dan belajar. Temanya itu kegiatan anak-anak pada masa sekolah. Di sini komik saya mempunyai 3 cerita. Yang pertama saat mereka bermain bola. Dan yang kedua saat mereka memperkenalkan hewan peliharaan. Dan yang ketiga saat permasalahan di sekolah. Pada saat mereka bermain bersama, Farabi tidak sengaja ke mukanya Aziz. Aziz terjatuh seperti ini. Al-Farabi pun meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, ini memperkenalkan hewan-hewan peliharaan mereka. Misalnya kucing yang memiliki organ gerak dan tulang pada kakinya, gecko yang mempunyai organ gerak otot dan tulang pada kakinya juga, dan burung yang mempunyai organ gerak otot dan tulang pada sayapnya, dan ikan sana yang tulang pada siripnya. Siripnya ini yang membuat dia bisa bergerak. Yang ketiga, pada saat permasalahan di sekolah. Pada saat Al-Farabi masuk ke sekolah, dia melihat Aziz yang sedang mencoret-coret meja dengan dan Al-Farabi menegurnya. Dan Aziz pun tidak terima dan mereka pun bertengkar. Dan Obin pun memisahkannya. Dia mengatakan, kita jangan bertengkar ya. Dan mereka pun bermusyawarah dan saya memaafkan. Teman saya Zaka juga memiliki komik yang bertema persahabatan Ali dan Samuel yang berbeda agama. Silahkan ceritakan. Nah,
Jadi judul komik saya ini berjudul Persahabatan Ali dan Samuel yang berbeda agama. Mereka berdua adalah dua sahabat yang berbeda agama. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap saling mengenal dan saling berteman. Mereka setiap hari bermain bersama, belajar bersama, apapun pasti bersama. Pada hari Minggu saat zuhur mereka pergi beribadah. Ali ke masjid, Samuel ke gereja. Namun pada suatu hari saat mereka deket-deketnya, mendadak Samuel akan pindah keluar kota. Ini membuat mereka menjadi sedih. Meskipun mereka sedih-sedihnya, mereka tetap saling membantu. Yaitu membantu Samuel yang sedang pindah rumah. 6 bulan kemudian, Ali sungguh bosan sekali karena Samuel sudah pindah rumah. Dia ingin sekali chatan dengan Samuel. Dan ternyata di rumah Samuel mempunyai softwarenya Samuel. Akhirnya Ali sama Samuel bisa chatan bareng. Mereka juga belajar bareng dengan video call dan mereka bermain game bareng dengan Fortnite. Gege, bagaimana ceritamu? Kalau ceritaku bertema tentang senangnya membantu orang lain. Ceritanya, Hisoka dan Haruka yang berasal dari Indonesia dan berkuliah di Jepang ingin kembali ke negara asalnya atau berlibur gitulah. Intinya, mereka menginap di hotel selama beberapa hari. Lalu karena Haruka merasa bosan, Hisoka menyarankan kalau mereka akan ke kebun binatang. Setelah mereka sampai di kebun binatang, mereka bertemu dengan kakak angkatan mereka, yaitu Kak Kiki. Kak Kiki sedang menggendong sebuah kelinci. Lalu Hisoka bertanya, kenapa kelincinya? Kak Kiki pun menjawab, tapi kelincinya patah. Lalu Haruka pun bertanya, kenapa bisa Kak? Lalu Kak Kiki menjelaskan secara rinci. Lalu mereka berinisiatif membantu Kak Kiki untuk mengobati kelinci tersebut. Setelah mereka membantu Kak Kiki, akhirnya Kak Kiki memberikan imbalan, yaitu mengajak mereka jalan-jalan ke sekeliling kebun binatang. Jadi kesimpulannya, meskipun kita berbeda-beda, Kita harus tetap saling menghormati dan saling membantu. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya biasa mahasiswa kalau presentasi baca kan ya, baca gini, baca PPT kan, bikin PPT tuh tulisannya banyak, nggak menjelaskan cara bermain. Ini saya pengen tahu gimana proses ngapalinnya gitu ya, gimana proses belajarnya kok bisa lancar. Barusan kemarin sore ya. Atau dilatih sama Mr. Widi dengan baik gitu ya sampai siang dan malam, atau gimana cara latihannya? Coba satu-satu ya, pengen tahu. Kalau kita disuruh video callan bareng gitu, video callan sambil latihan. Terus sampai di sekolah juga latihan. Kemarin tapi barusan ya. Berapa lama itu latihan? Sehari. Wow. Berapa jam doang? Jam doang, tepuk tangan dong. Keren banget. Sisanya diimprovisasi. Sisanya improvisasi. Keren banget. Jadi nggak ada apa kata per kata, tapi cukup poin-poinnya apa yang mau disampaikan gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari ini, mungkin tadi belum ngobrol. Yang terakhir nih. Video callan bareng sore sama malam. Ya kali. Mereka palingnya ya dicatat-catat, terus dihafal, dibaca terus-terusan sampai hafal. Ya. Udah terbiasa di kelas. Udah biasa di kelas masalahnya, Pak. Udah sering di kelas. Iya. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi mungkin ya. Sekali lagi dong tepuk tangan ini untuk. Ya, terima kasih Mas. Ya, silakan duduk lagi. Gitu. Sampai kemarin P5 ya guys ya, itu tidak ada satu pun yang menunjuk gitu ya guys ya. Ada yang sudah menunjuk dari untuk saya berani gitu. Maka dari situlah saya prihatin sekali. Maka kemampuan komunikasi ini maka saya dorong dari, memang udah bertahun-tahun ya, memang sudah 3 tahun, dan mungkin pada saat, karena saya kebetulan guru IPA ya, karena guru IPA, saya guru IPA SMP Pak, jadi
guru SD ini kesasar, tetapi karena memang prosesnya IPA kan seperti itu ya, jadi ada dia mengamati, dia mengkomunikasikan gitu, dan itu suatu hal yang jadi sebuah kebiasaan dan saya harus lakukan itu dalam setiap pembelajaran saya. Jadi matematika mereka harus presentasi, bahasa Indonesia mereka harus presentasi, SBDP mereka presentasi, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika tadi anak tadi, ketika 1 hari saja bisa, itu bukan karena 1 hari dia berlatih, tetapi karena proses yang panjang gitu dari semester awal lalu, mereka selalu presentasi ke depan untuk berkomunikasi, mereka